di Indonesia ini kita saking ruwetnya, kebaikan pun itu menjadi mudarat. Misalnya BLT itu belum tentu manfaat, itu bisa jadi mudarat, padahal dia jelas kebaikan kalau dilihat secara otonom. Maka teorinya Pak Rizal, saya biasanya menjelaskan kepada teman-teman dua. Yang pertama, saya ini tidak setuju sama gerakan anti terorisme. Ini karena urusan fisika dan metafisika. Nomor dua, karena urusan politik. Karena kalau dilihat dari fisika dan metafisika, kalau kita ngomong anti terorisme, itu kita justru menghembuskan dua macam kekerasan. Yang satu, kata anti itu sendiri adalah penindakan, negasi kepada yang lain. Terorisme itu juga menjadi luding dia, yang namanya teror menjadi luding dari aura kita, dari prana kita di sini. Maka saya tidak setuju sama gerakan anti terorisme. Yang saya setuju adalah gerakan pro keadilan. Sebab kalau pro keadilan, kita langsung pro, itu selalu positif. Keadilan itu pasti positif, sehingga tidak ada terorisme. Karena terorisme itu hanya output, inputnya adalah ketidakadilan, kan begitu. Jadi itu yang saya maksud, saya tidak setuju sama gerakan anti terorisme, karena itu akan melahirkan terorisme secara fisika. Ini ilmu dari anak saya dikasih pelajaran sama anak saya. Nomor dua, ada 3 tingkat kebaikan teman-teman sekalian. Tolong ini, mohon maaf ini saya jadi kiai sebentar ini. Ini yang disebut soleh. Soleh itu adalah, selama ini nggak pernah ada definisinya. Soleh itu adalah kebaikan atau kebenaran yang ketika diterapkan dia sudah dihitung tidak membuat siapapun menangis atau menderita karena kebaikan. Jadi kebaikan yang aman secara individual maupun sosial, aman secara nurani maupun struktur. Itu namanya soleh. Jadi orang yang sholat belum soleh karena dia belum bisa membuktikan sholatnya secara sosial. Kesolehan sosial yang dimaksud oleh Sobari dulu adalah ketika ibadahnya sudah menjadi aplikasi kebersamaan. Nah, mohon maaf sekali lagi, ada 3 tingkat kebaikan. Satu, kebaikan yang bisa berdiri sendiri, otonom. Nomor 2, kebaikan yang harus koheren. Dia harus dibantu oleh dialektika nilai-nilai yang lain. Dia menjadi baik, dia kebaikan, tapi hanya bisa menjadi baik kalau ditolong oleh yang lain-lain, misalnya kebenaran, keindahan, dan seterusnya. Nomor 3, kebaikan atau kebenaran yang otonom ya bisa, bareng ya bisa. Kalau dalam Al-Quran ada beda antara khair dengan ma'ruf. Khair itu kebaikan pada tingkat yang masih cair, dia belum aplikatif, dia masih universal, dia masih teoritis, dia masih mentah. Maka di dalam Al-Quran tidak boleh memerintahkan khair. Yang dibolehkan hanya menganjurkan khair supaya digodok lagi menjadi ma'ruf. Kalau ma'ruf itu diperintahkan. Sebenarnya teman-teman sekalian, misalnya gini, saya baik sama istri saya beliin mobil, anak saya sekolahin di luar negeri, tapi itu hasil saya korupsi. Jadi itu kebaikan yang tidak bisa otonom. Begitu diuji oleh sisi yang lain, dia menjadi tidak lolos, menjadi tidak baik. Ada kebaikan yang otonom. Pokoknya ada orang lapar, kita kasih duit, mau itu duit curian atau bukan, orang lapar itu menjadi selamat, itu dia otonom. Seorang pelacur dalam cerita-cerita Katolik, Kristen maupun Islam, kehausan, ambil air di dalam sumur, terus begitu mau dia minum, ada anjing melet ini. Melet itu lidahnya, menjulur-julur lidahnya, kehausan juga. Kemudian dikasihkanlah minuman yang akan diminum oleh si pelacur ini kepada si anjing. Allah mengatakan, aku ampuni dosa-dosa si pelacur ini dan dia aku masukkan ke dalam surgaku. Jadi sekarang kalau punya anak perempuan suruh jadi pelacur. Terus cari kesempatan bagaimana bisa kehausan bersesuatu dan siapkan anjing yang juga tidak dikasih minum 3 hari 3 malam. Nah itu cara untuk menjadi orang yang diampuni Allah. Ini kalau kita tidak jujur di dalam merekayasa kehidupan. Jadi maksud saya, pelacur ini punya kebaikan yang otonom. Orang nyebrang jalan dengan benar,
kendaraan berhenti di depan zebra cross itu kebaikan yang otonom. Itu tidak peduli lu orang Islam apa orang Kristen, itu kebaikan yang langsung diterima oleh Allah. Antri dengan baik, mengambil keputusan sebagai menteri di mana rakyat itu ada di depannya, bukan di sana, sehingga rakyat akan merasa mengawasinya terus-menerus, sehingga keputusannya adalah keputusan yang rakyat tidak akan sakit hati. Itu adalah kebaikan yang otonom. Nah, kebaikan kenduri cinta ini teman-teman sekalian adalah kebenaran yang berdiri sendiri bisa, bareng-bareng juga bisa. Saya tidak pamer, tidak apa, tapi saya kira kok agak sukar mencari forum agak gila seperti ini. Orangnya sampai malam di sini tidak jelas juga kerjaannya apa, duduk terus, kencingnya kapan yang tidak jelas, mungkin bawa tabung sendiri-sendiri, pengangguran. Tapi Anda lihat potongan-potongan mereka, tidak mungkin mereka pengangguran. Mereka pasti punya pekerjaan. Dan mereka ini Pak Rizal, insya Allah mereka ini pendekar-pendekar di tempat mereka masing-masing. Di sini pelajarannya tidak tertata. Di sini total football. Gitu, total football. Dan orang belum tahu bahwa dia sakti sebelum dia terlibat perkelahian. Nanti begitu Anda berkelahi, Anda baru tahu bahwa Anda ternyata sakti ya, begitu kan? Begitu ada masalah di kantor Anda, ternyata Anda yang paling dewasa untuk menyelesaikan. Karena di sini Anda di random, Anda diaduk oleh seluruh komplikasi dan dialektika nilai-nilai yang bermacam-macam, sehingga Anda akan menjadi orang utama. Anda akan menjadi bangsa unggul. Insya Allah itu yang disebut Allah ahsani takwim. Karena Anda ini adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah, dan Anda memang ditaruh di tempat khalifah itu karena dulu ambilnya tanah liat itu di pulau ini. Dia enggak Jombang lah, enggak enak. Ya memang iya, cuman jangan bilang-bilang gitu. Nanti ini jadi kita kan nggak enak kalau pamer-pamer. Itu diem aja. Memang di Jombang, dan itu bukan dekat Gus Dur, dekat tempat saya. Israel ngambil karena Jibril gagal, Mikael gagal, Israfil gagal. Israel yang akhirnya berhasil ambil tanah liat itu di luar pengawasan iblis. Iblis pas asik-asik sama Bagong, sama Gareng, dia ambil tanah liat, terus dia bikin animasi manusia, terus begitu sama kira-kira dibikin mirip dengan model Allah sendiri. Terus begitu selesai menjadi Adam, dikasih iri, dikasih rasa sayang, dikasih apa, kemudian baru terakhir Allah meniupkan roh ke tubuh Adam itu. Kalau boleh saya memberi ilmu sedikit, bukan mentransfer ilmu sedikit. Itu kalau dalam, sebelum orang kenal Jibril, bangsa kita sudah mengenal Jabarala, Joborolo kalau Jawa. Sebelum Anda semua orang-orang di Arab kenal Mikael, kita sudah menyebutnya Makahala. Sebelum orang kenal Israfil, kita sudah kakek-kakek moyang kita sudah menyebutnya Hasarapala. Sebelum kita semua, Anda semua, orang dari abad 7 Masehi mengenal Israel, kita sudah mengenal Hajarala. Kita sudah mengenal sebelumnya. Iblis itu nama belakangan karena aslinya dia Idajil. Kalau dalam khasanah Islam disebut Azazil karena mereka tidak bisa ngomong kasar kayak kita, Idajil. Kalau bahasa asli iblis itu adalah Semoro bumi atau Semara bumi atau Semara Bama. Ini kalau Anda tanya dari mana Cak taunya, bisa karepku. Lah aku ini dokter aja apa kok takon-takon. Kalau ngomongin percaya kawin, nggak percaya lo, gua kan gitu kan. Tapi memang begitu. Jadi teman-teman sekalian, itu semua saya kemukakan. Semua tidak ada lain kecuali untuk menumbuhkan kepercayaan dirimu sebagai bangsa Indonesia yang memang memiliki keunggulan sejak dari sononya. Mana ada negara dengan macam-macam manusia. Ada Lubis, ada Mbah Sure, ada Ndang. Coba orang macam Ndang itu mana ada di Amerika. Teman-teman sekalian, ini saya kemana-mana Pak Rizal, pekerjaan saya cuma satu, menumbuhkan kepercayaan diri bangsa Indonesia agar supaya Allah mengizinkan mereka menemukan siapa diri mereka yang sebenarnya.
Semangat. Loh, kalau nggak percaya nggak ada masalah. Halo Dan, I love you Dan, I love you tuh. Si Dan itu nyatet nomor telepon saya Pak Rizal, dan saya merasa ditelepon malaikat Jibril gitu. Gila dia telepon saya. Gila malaikat Jibril, gila. Udah nggak pernah mandi berapa minggu? Tiga minggu. Sip, tapi tetap ganteng. Mana Mbak Surip sama Mbak Berta? Mbak Surip, Mbak Surip, Mbak Surip. Ayo Mbak. I love you dulu Mbak. Sini Mbak, duduk sini dulu. Nanti baru setelah tanya jawab kita rayakan puncaknya dengan Mbak Surip sama ini trio gendeng. Trio apa namanya? Trio apa namanya? Trio Gorilla ya. Hanya orang Indonesia yang punya keberanian yang sangat tinggi untuk mengejek dirinya sendiri. Tadi kita Thomas Cup kalah, itu semua orang kasihan sama kita, padahal kita itu kasihan sama Korea. Bayangin negara ndak punya tambang, ya Pak ya? Ndak punya tambang, ndak punya pertanian, ndak punya apa-apa, sedangkan kita punya semuanya. Masa masih kalah pula dia badmintonnya, kan begitu? Ya sudah, kita ngalah aja lah. Tapi saya siapa namanya yang pertama siapa? Sony Son kasihan dong. Iya Cak, iya biar ya. Terus setelah itu si menantunya Pak Agung siapa? Taufik, nggak usah menang deh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Bangsa Indonesia sudah terbiasa menderita, nggak ada masalah. Terus akhirnya mereka kalah 3-0. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kayak apa kada sedih barang. Aku kalah kate lapokan ngono. Kalau orang Indonesia begitu. Aku kalah kate lapokan. Gelut aja apa. Wong kita tuh ditagih hutang tuh jawabnya gini. Penagih-nagih apa karo? Lu kan iku wis suwe gak. Lu nek kok bebasno lak pas bisa. Kok timbang kok nagih terus mbak wis anggapan gak ono utang. Kon iku duwe utang kok wani rabi barang. Lho, apa kon kok ngurang-ngurang rabi nek anjene wani silihno dhuwit aku. Coba kita ya diakali sama penderitaan tuh sama kita ampun. Saking hebatnya kita kepada penderitaan. Tolong faktor-faktor ini kita pahami juga agar supaya nggak bisa bangsa Indonesia hancur, nggak bisa. Kita pasti akan bangkit, kita pasti akan maju, kita pasti akan bangkit. Gila. Kita akan memimpin. Kita akan memimpin beneran. Kita akan jadi mercusuar dunia. Semua orang-orang di Eropa dan orang-orang di Amerika tentu sedang mempelajari the secret of Indonesia. Wadining wadi Indonesia. Sirrul Asrori Indonesia. Semua nanti akan berpusat di sini. Kapan setelah kamu mati 2 hari lagi lah. Ngomong kapan. Anggitmu aku Jibril ya. Begitu saya bilang 5 tahun lagi, terus Tuhan bilang, Tuhannya ente apa gue? Gue bikin 6 tahun, mau 10 tahun, dan seterusnya mau apa? Ada satu ilmu yang Anda mulai hari ini harus sadar. Anda jangan marah sama Tuhan, Anda jangan menuntut sama Tuhan, dan Anda jangan ngersulo bahasa Indonesia, mengeluh sama Tuhan. Anda tidak usah bilang, Tuhan kok tidak adil. Saya sholat tiap hari istighosa, ikut nangis di Istiqlal. Masih saja seret rezeki saya. Ini teman saya kafir, narkoba, malah lancar ekonominya. Tuhan bagaimana? Saya sudah sujud itu sampai sininya hitam. Budi. Masih saja ekonomi seret. Tuhan menjawab, saya itu ban Vespa lek. Upamanya jenenge Wan. Upamanya Wan. Kata Tuhan, saya itu hak saya, dan itu mutlak. Bukan hanya membiarkan kamu miskin. Saya membetot kepalamu dari badanmu pun saya berhak. Saya membenturkan bumi ini dengan rembulan saya berhak. Saya
saya tidak ada yang bisa mengatur untuk adil atau tidak adil. Tuhan tidak harus adil. Ayo biye. Ayo. Nah, jamnya. Tuhan tidak harus adil. Ayo jawab. Yang penting Rizal Ramli jangan hanya bercita-cita menjadi Menko. Omong itu. Asik kan, Mbak? Itu tulus, Pak. Ya, tulus. Nanti kalau pulang tolonglah berapalah 50. Loh, bagi orang arif macam dia, kritik itu rizki. Dan kalau orang punya dapat rizki tidak bersyukur, itu namanya pengkhianat. Kalau nanti pulang ke sini diacuhkan saja dia, itu berarti pengkhianat. Pasti sini lubes 200 cukup nggak? Itu namanya orang arif. Kira kepala lubis. Bentar, jangan salah paham ya. Tuhan tidak harus adil, mohon dipahami posisinya. Tuhan itu bukan tidak berarti tidak adil. Tuhan sangat adil. Kalau dihitung-hitung Tuhan sangat adil. Tetapi tolong diingat, keadilan Tuhan itu bukan karena dia harus adil, bukan karena dia berkewajiban untuk adil kepadamu. Dia adil